Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah G Kuadrat. Nah, jadi kita di sini akan membahas mengenai C++ ya. Ya, meskipun saya tidak menggunakan C++ dalam keseharian sebagai data scientist atau AI engineer, namun ini juga cukup worth it lah kalau misalkan kita pelajari, karena selain Python, Spark, R, kemudian juga beberapa bahasa yang lain yang mungkin lebih sering saya pakai. Namun sebenarnya mempelajari bahasa-bahasa seperti C++, Java, mungkin Golang itu juga bermanfaat ya. Karena ketika kita berhubungan dengan tim backend, jadi kita sedikit banyaknya paham lah apa yang mereka tulis gitu ya. Nah, kemudian juga sama, misalkan kita mau komunikasi sama front end, mungkin paling tidak kita bisa belajar mengenai HTML, CSS, JavaScript, kemudian juga framework-frameworknya ya. Meskipun tidak mendalam, yang penting kita tahu apa yang dia lakukan gitu ya. Nah, dengan demikian nanti kita kelas komunikasi, misalkan bikin API atau rapat tag gitu ya. Nah, itu kita bisa saling memahami. Jadi tidak perlu mendalam. Contohnya ya, orang front end, back end juga nggak perlu kan tahu apa itu deep learning, apa itu Python yang pakai framework Flask, Django, atau mungkin kita membuat script Python yang rumit ya tentang model. Nah, itu mereka nggak terlalu perlu ya untuk memahaminya, tapi paling tidak paham apa yang kita lakukan secara umum gitu ya, bukan mendalam setiap baris kodenya itu gimana, kemudian ya kayak gitu. Jadi paling nggak kayak misalkan kita ke luar negeri kemudian kita nggak tahu bahasa Jerman, paling nggak kan kita tahu kayak cara menyapa mereka, kata-kata umum memuji, kata-kata yang bisa digunakan dalam sehari-hari gitu ya, bukan bahasa Jerman yang sampai level B berapa gitu ya, atau C berapa gitu. Nah, seperti itulah. Nah, jadi mungkin kita akan belajar mengenai basic C++ saja. Jadi di sini yang pertama yang kita lakukan selalu adalah menggunakan hello world ya, ketika menggunakan bahasa baru gitu. Nah, kalau di C++ kita bisa menggunakan library IOStream, dan kemudian dari IOStream kita memanggil namespace std. Nah, ini gunanya untuk menampilkan nanti di terminal kita bagaimana output yang string yang akan kita coba tulis ya di sini. Contohnya hello world kayak gitu. Kalian bisa saja menghapus ini using namespace std, tapi kalau misalkan hanya include IOStream kemudian tanpa namespace, ini akan error ya. Jadi harus ditambahkan di depannya kayak gini ya. Coba kita, nah ini jadi ada double colon ya namanya, titik duanya dua gitu ya. Nah, coba kita run. Nah, oh ya, tadi kan ada satu versi ya yang tanpa ini ya std di sini tapi langsung namespace, dan juga ada yang colon 2 kayak ini. Tergantung kalian lebih nyaman yang mana, tapi saya lebih nyaman yang pakai namespace ya, karena kan nanti kalau misalkan cout-nya banyak jadi nggak perlu berulang std cout gitu kepanjangan. Oke, cara ngeranya kalian bisa misalkan pakai compiler ini G++, kemudian nama filenya yang .jpg itu apa, kalian save-nya, kemudian kalian mau letakkan di mana, misalkan di outputnya itu di directory yang sama dari sekarang, kemudian masuk ke subfolder namanya output. Nah, ini harus dibuat dulu ya folder outputnya, kalau belum nanti error. Cara buatnya kalau di VS Code ya tinggal klik ini, kalau misalkan di file explorer atau finder ya itu ya tinggal di create new ini aja ya, folder kayak biasa. Dan C++ ini bisa di run di mana aja ya, misalkan di Windows mungkin kalian familiar dengan dev C++. Nah, karena biar bisa general di mesin yang macam-macam, saya pakai VS Code gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan di Mac kan atau Linux, kalian bisa kayak gini, C++, kemudian nama C++ filenya, kemudian mau nama file yang akan dikompil itu apa, misalkan hello, dan foldernya ini, kalau ini sih nggak masalah ya kalau kalian mau di save di sama ya letaknya dengan C++ kode kalian ya, nggak perlu tambahkan folder di sini. Oke, kita run dulu. Ya, itu udah dikompil ya ini. Kemudian kalau kita mau menampilkan outputnya, nanti kita tinggal panggil saja ya si file yang sudah terekstraknya kayak gini. Nah, kalau kalian pakai Windows harusnya kalian tambahkan exe ya, karena executable file di Windows itu ada ekstensi .exe nya kayak gini, seperti itu. Karena saya pakai Mac jadi saya nggak perlu pakai exe. Linux pun sebenarnya nggak perlu pakai exe ya, kecuali Windows tadi. Oke, ini udah jalan. Nah, ini yang bawah juga sama ya sebenarnya. Kalau misalkan di sini yang atas tadi pakai std, yang sini yang enggak ya, ini akan jalan kok. Tapi kalau mau jalankan jangan langsung yang output atau slash hello gini ya. Atau kalau kalian di sama foldernya berarti hello.exe aja atau hello aja ya, jangan ya.
karena harus dikompil ulang, jadi kalian harus run ini lagi yang G++ dan sebagainya itu. Kemudian baru kalian bisa lihat output yang sekarang. Nah seperti itu, sekarang udah bisa nge-compile dan nge-run si ini ya, si Hello World di C++.